Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal dalam perjalanan, janganlah membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bila kalian masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Bila masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun kepadanya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Dan bila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan kata-katamu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira ini pembicaraan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat itu tentang strategi. Yang pertama, strategi bagaimana mengatasi pemaparan virus COVID yang terus menular dan menjangkiti masyarakat. Tapi juga yang bersifat hiburan adalah bagaimana strategi para pelatih klub sepak bola Piala Eropa mengatur cara mengatasi lawan-lawannya. Strategi dibicarakan di dalam menghadapi situasi nyata. Dan ketika mengatur strategi tentu juga merencanakan apa yang harus dilakukan dan memang harus melakukan sesuatu. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita mendengar bagaimana Allah juga mempunyai strategi. Yusuf menangkap strategi Allah di dalam menyelamatkan umat manusia, utamanya keluarga bangsa terpilih. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke Mesir, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Strategi penyelamatan Allah ditangkap oleh Yusuf dalam memaknai peristiwa yang tidak menyenangkan. Yesus juga mengatur strategi bagaimana para murid harus mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Berbagai macam hal harus dilakukan, dan dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang baik.
Dengan demikian, situasi yang menyulitkan, kadang juga yang tidak mengenakan perasaan, tidak menyurutkan langkah di dalam mencapai tujuan pewartaan. Inilah yang diberikan kepada kita. Pada masa sekarang ini, kita pun juga diutus untuk mengatur strategi guna melakukan sesuatu yang baik dan tepat dengan bijaksana menghadapi situasi kita dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, mewartakan belas kasih Allah. Seringkali situasi yang kita hadapi, terutama yang sulit atau menakutkan atau mencemaskan, membuat kita kehilangan cara berpikir, kehilangan strategi, lalu menyerah kalah. Kita diutus untuk terus berpikir secara baik, terutama dalam menghadapi wabah pandemi ini, bagaimana warta kerajaan Allah, pelayanan kasih, penyelamatan jiwa tetap bisa kita usahakan dengan cara-cara yang baik, dengan tindakan yang proaktif, dan terus melakukan sesuatu tanpa henti, sehingga kita pun semakin mengenal makna Allah yang hadir di dalam peristiwa kita, sebagaimana Yusuf memaknai peristiwa yang menyakitkan secara manusiawi sebagai cara Allah bertindak. Mari kita mohon semoga seluruh masyarakat berperan aktif mencari dan menemukan strategi yang baik untuk mengatasi wabah pandemi ini dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.